Jadi ada cerita, saya juga waktu masih kecil ya, ada orang tua yang mengatakan nanti tahun berapa atau kapan nggak tahu, nanti ada cah laut katanya kan gitu, bukan tsunami kan, ada cah laut nanti orang bakal numpuk di pasir Jawa. Pada tahun 2020, kami mempublikasikan sebuah hasil riset bahwa salah satu skenario yang mungkin terjadi apabila terjadi gempa megatrust dengan magnitudo 8,9 di wilayah selatan Lebak, maka dapat mengakibatkan ketinggian tsunami hingga mencapai lebih dari 20 meter untuk wilayah ini. Di desa Panggarangan ini, karena kebetulan warga desa kami itu 30% yang menempati di wilayah pesisir pantai antara Kampung Cimangpang dan juga Kampung Cikumpai, itu kami yang dikhawatirkan apabila terjadi tsunami ataupun apabila terjadi gempa. Saat ini kami sedang melakukan program pengabdian masyarakat untuk penguatan implementasi dari 12 indikator tsunami ready di Desa Panggarangan pada khususnya ya, tapi kita akan mencoba untuk seluruh kecamatan di Lebak Selatan. Lebak Selatan adalah salah satu daerah yang dari hasil penelitian kami memiliki potensi rendaman yang cukup besar gitu ya, dan mempunyai dampak yang bisa cukup besar juga terhadap perekonomian dan kegiatan sosial yang ada di masyarakat di wilayah pesisir dari Lebak Selatan tersebut. Kami dari akademisi dan juga dari perguruan tinggi itu sendiri memiliki tridharma ya, jadi ada penelitian, pendidikan, dan juga pengabdian masyarakat. Di dalam penelitiannya yang kita lakukan itu adalah kita mencoba melihat dari bidang keahlian kami adalah mengetahui potensi tsunami yang akan terjadi, seberapa besar tinggi tsunami yang bisa sampai ke daerah Lebak Selatan, kemudian daerah rendamannya seberapa luas, dan juga waktu kedatangan yang ini sangat penting untuk diinformasikan ke masyarakat sehingga mereka punya waktu berapa lama untuk bisa melakukan evakuasi ya. Dan juga dari peta rendaman misalkan kita bisa tentukan titik-titik di mana bisa melakukan evakuasi atau tempat evakuasi sementara ataupun tempat evakuasi akhir, kita bisa rencanakan posisinya di mana. Dan dari sisi pendidikan tentu saja kita berusaha juga membantu masyarakat setempat dalam pemahaman mengenai tsunami ataupun kegempaan sehingga kapasitas masyarakat dalam pengetahuan mengenai tsunami dan gempa itu sendiri bisa semakin baik. Dan untuk pengabdian masyarakatnya tentu saja dengan bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat yang ada di sana dan juga dengan pemerintah daerah, kita mencoba bersama-sama membangun masyarakat di sana, terutama dari sisi kapasitas adaptasi terhadap bencana tsunami ini sendiri. UNESCO IOC menetapkan 12 indikator suatu masyarakat tsunami ready. Indikator pertama yaitu ditetapkannya wilayah bahaya tsunami dan masyarakat memiliki peta bahaya tsunami. Indikator kedua yaitu masyarakat memiliki informasi perkiraan jumlah orang yang berada di wilayah bahaya tsunami tersebut. Indikator ketiga yaitu masyarakat menempatkan informasi publik tentang tsunami di wilayahnya. Yang keempat yaitu masyarakat memiliki inventaris dari sumber daya ekonomi, infrastruktur, dan politik sosial untuk pengurangan risiko bahaya tsunami di tingkatnya. Indikator kelima yaitu masyarakat memiliki peta evakuasi tsunami yang mudah dimengerti dan disusun bersama dengan pihak berwenang berkolaborasi dengan masyarakat tersebut. Indikator keenam yaitu masyarakat mengembangkan dan mendistribusikan materi pendidikan dan kesiapsiagaan. Indikator ketujuh yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan kesiapsiagaan paling tidak 3 kali dalam 1 tahun. Indikator ke-8 yaitu masyarakat melaksanakan pelatihan tsunami paling tidak 2 tahun sekali. Indikator selanjutnya ke-9 yaitu masyarakat memiliki rencana operasi darurat tsunami. Indikator ke-10, masyarakat memiliki kapasitas
untuk mendukung pelaksanaan tanggap darurat tsunami. Indikator selanjutnya yang ke-11 yaitu masyarakat memiliki kemampuan untuk menerima peringatan dini setiap saat 24/7 dengan berbagai cara yang handal. Indikator terakhir, yaitu indikator ke-12, adalah masyarakat memiliki kemampuan menyampaikan peringatan dini ke publik setiap saat 24/7. Di peranan peneliti yang bisa diperankan ini sangat banyak sebetulnya, terutama untuk bisa menghasilkan kebijakan dan aksi di level lokal yang berbasiskan riset, sains, data, dan juga bagaimana kita juga bisa memperkenalkan teknologi dan memanfaatkan teknologi untuk warga dalam konteks lokal ya, dalam konteks lokal. Peran peneliti sangat penting terutama dalam menyampaikan hasil-hasil sains, hasil-hasil terkini yang mungkin bisa didapatkan dari penelitian yang dilakukannya. Seperti misalkan penelitian-penelitian sains yang menggunakan alat-alat modern, contoh seismik, GPS, contoh lainnya seperti INSAR, itu hanya bisa kita dapatkan setelah kita melakukan penelitian yang lebih mendalam. Analisis-analisis mendalam, kolaborasi bukan hanya institusi di dalam negeri tetapi juga dengan di luar negeri. Hasil-hasil tersebut kemudian yang dilakukan review, dilakukan publikasi, kemudian akan dapat dijadikan dasar sebagai informasi awal bagi masyarakat memahami potensi bencana yang mungkin terjadi. Dari kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memahami risiko bencana yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Belum tentu di masa kita, belum tentu di beberapa tahun ke depan, tapi bisa jadi di masa yang akan datang. Bisa jadi bukan di generasi ini, tetapi generasi-generasi anak cucu kita. Tetapi pemahaman itu harus terus dipahami, harus terus dijaga, bahwa ada risiko yang mungkin terjadi dari sebuah kejadian bencana alam. Dalam hal ini gempa bumi dan tsunami. Kami harapkan baik kepada pemerintah Kabupaten Lebak maupun kepada provinsi, lebih-lebih kepada dari pusat, ya. Karena apabila terjadi gempa dan jarak yang sedemikian singkatnya, kita memiliki gerak ruang yang notabene kapasitas infrastruktur jalan yang begitu rusak, begitu parah. Sehingga kami mengharapkan kepada pihak-pihak yang terkait agar sudi kiranya untuk membantu membangun jalan yang dari Cikumpai ke atas ataupun ke tempat titik kumpul, minimal maksimalnya kami ingin dibangun sampai ke Gunung Luhur, ke tempat wisata itu. Tapi yang dari Cikumpai ini Bu jarang ada, sebab dia diperkirakan jalannya jelek, takut dia kena ombak gitu. Sebelum ini kena kekejar ombak. Mengenai potensi megatrust yang di selatan Jawa yang diperkirakan akan terjadi di Lebak Selatan, bagi kami ini adalah sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Sejak dahulu Yang Maha Kuasa telah menetapkan sunatullah seperti ini, tetapi yang menjadi PR berikutnya adalah bagaimana kita mampu beradaptasi dengan kenyataan tersebut.